Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu terjaga dari segala bentuk musibah, wabil khusus wabah pandemi yang melanda negeri kita pada kali ini. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi ini sehingga kita bisa kembali beraktivitas secara normal, dan insya Allah semoga dengan pandemi ini kita bisa mengambil hikmah yang sangat besar dari semua pelajaran-pelajaran yang Allah titipkan kepada kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu dalam surat An-Naml ayat 82 sampai akhir, dan kemudian akan kita lanjutkan dalam surat Al-Qasas ayat 1 sampai ayat 12. Marilah ibu-ibu kita bukakan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ibu-ibu di ayat 82 ya dalam surat An-Naml, di mana sebelumnya digambarkan terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus di ayat selanjutnya ini setelah Allah menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah ya, dan merinci dengan hal-hal yang berkaitan dengan hari kebangkitan. Nah, pada ayat ini dilanjutkan tentang sebagian tanda-tanda hari kiamat dan peristiwa yang mengiringi datangnya hari kiamat itu. Seperti apa? Nanti kita lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa fenomena di dalam surat ini, di dalam ayat ini yang berkaitan dengan tanda-tanda sebagian datangnya hari kiamat. Jadi di antara tanda-tanda ini mungkin bisa kita juga mengevaluasi apakah di dalam kehidupan kita hari ini ya sudah terlihat jelas tanda-tanda datangnya hari kiamat itu atau tidak. Disebutkan di dalam ayatnya ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di ayat 85 ya yang didahulukan sebelumnya dari ayat 82, yaitu wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun wa yawma nahsyuru min kulli ummatin faujan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman walam yuhitu biha ilman amma dza kuntum ta'malun wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika laayatin liqaumin yuqinun ila akhir ayat. Allah menggambarkan di dalam surat An-Naml ayat 85 ini yang didahulukan dari mulai ayat 82, yaitu cerita tentang salah satu di antara tanda-tanda kiamat, yaitu munculnya atau keluarnya binatang melata dari bumi. Ya,
Dan bagaimana Allah memperlihatkan itu, kita lihat ibu-ibu di ayat 82 sebelumnya. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami, dan seterusnya. Yang pada hakikatnya manusia itu mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita melihat gambaran ini, maka kita tentu akan mengambil pelajaran, ya, mengambil hikmah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan, memberikan pengingat kepada kita, ya, setelah Allah menceritakan tentang kekuasaannya, kesempurnaan kekuasaannya, kemudian diiringi dengan mukjizat Al-Quran, ya. Kemudian Allah melanjutkan tentang sebuah peristiwa yang membuka terjadinya hari kiamat. Jadi ibaratnya ada pendahuluan sebelum kiamat yang sesungguhnya itu muncul di hadapan manusia. Ya, salah satunya tadi adalah keluarnya binatang-binatang melata, ya, yang dimana keluarnya dari perut bumi, ya. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah peristiwa di mana Allah memerintahkan malaikat Israfil, ya, untuk meniupkan trompetnya, untuk meniupkan sangkakalanya, yang kemudian mengakhirkan pembicaraan ayat-ayat di dalam surat An-Naml ini dengan tanda selanjutnya, yaitu dengan dihancurkannya, dileburkannya, ya, gunung-gunung, ya, yang akhirnya terjadilah kiamat yang sesungguhnya. Karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kita lihat di ayat 85 di mana Allah mengingatkan kepada kita, wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Pada saat itu azab menimpa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah karena kezaliman mereka, yakni pendustaan dan kekufuran mereka. Hal ini membuat mereka tidak sempat untuk bertutur dan beralasan. Waktu kita membahas surat Asy-Syu'ara itu sudah kita sampaikan, kita perdengarkan bahwa ketika ayat-ayat Allah diperlihatkan, ya, dengan adanya musibah, dengan adanya azab, sampai-sampai mereka tidak ngeh, gitu, ya, tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan, dan tidak sempat mereka memberlakukan tentang perlindungan terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini pun demikian ketika Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, gitu, ya. Salah satunya dengan ditiupkannya sangkakala, ya. Pada saat itu mereka tidak lagi bisa melakukan apapun, ya. Padahal mereka mempunyai rencana-rencana yang sangat besar, ya, dalam kehidupan dunia tentu saja. Kemudian Allah menyebutkan dalil tentang ketauhidan, ya, pengumpulan makhluk dan kenabian dengan firman-Nya, alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara mubsira inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Ya. Jadi apakah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami tidak mengetahui bahwa kami menciptakan malam untuk ketenangan, untuk tidur, untuk beristirahat, untuk merehatkan setelah letih, begitu, ya. Kami ciptakan siang dalam keadaan terang benderang untuk bekerja, mencari kehidupan, bepergian, berdagang, dan lain sebagainya. Penciptaan dan perwujudan itu, ya, semata-mata ingin memperlihatkan tentang kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah yang mudah untuk membangkitkan yang mati, ya, mematikan yang hidup, begitu, ya, sebagai bentuk pembalasan dan hisab, ya, dan ini merupakan dalil ketauhidan.
Makanya barang siapa yang merenungkan pergantian malam dan siang, perpindahan ya dari keadaan mirip kematian menuju kehidupan ya. Karena kalau pada malam hari kita tidur itu kan artinya Allah matikan kita sejenak gitu ya. Kalau Allah izinkan pada waktu pagi hari kita bangun ya, maka pada saat itulah bukti kekuasaan Allah menghidupkan siapa saja yang Allah kehendaki dan mematikan siapa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena itu kita mesti meyakini bahwa setiap ya kejadian yang mengejutkan pada hari kiamat ya, itu pada hakikatnya sebelum terjadinya kiamat itu sendiri telah Allah berikan tanda-tanda agar kita berpikir dan kita mengambil pelajaran dari semua yang Allah perlihatkan. Ya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang binatang melata ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia 3 kali keluar sepanjang masa, dia keluar di pedalaman paling jauh, berita tentang binatang itu tidak masuk ke desa Mekah. Kemudian binatang itu bersembunyi pada waktu yang lama, kemudian keluar lagi, dia ramai disebut di pedalaman dan masuk juga penyebutannya di desa yaitu di Mekah. Kemudian ketika orang-orang ada di masjid sal yang paling dihormati Allah, paling baik dan paling mulia, Masjidil Haram, dia tidak membuat mereka takut. Dia hanya bersuara gaduh di antara pojok Ka'bah dan makam Ibrahim, mengibaskan tanah dari kepalanya. Maka orang-orang bercerai-berai, kocar-kacir dan bergerombol. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa binatang itu adalah anak unta, yaitu yang menunjukkan kegaduhannya. Jadi ya di antara binatang-binatang yang disebut itu juga termasuk nanti kita dapati bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang fenomena munculnya ya binatang-binatang melata itu. Kemudian ibu-ibu, selain binatang melata yang dimunculkan ya sebagai bentuk tanda-tanda kiamat, ternyata di ayat selanjutnya yaitu ayat 87-nya ya, wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin dan ila akhiril ayat. Jadi ayat ini menerapkan tentang tanda yang kedua setelah munculnya binatang melata, yaitu tiupan sangkakala ya, dan ditambah berjalannya gunung-gunung. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini adalah kekuasaan Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya, kenapa? Karena di ayat ini digambarkan, dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatunya. Sungguh dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka merasa aman dari kejutan dahsyat daripada hari itu. Dan barang siapa membawa kejahatan, maka dia disungkurkan oleh Allah wajahnya ke dalam neraka. Maka kamu tidak diberi balasan melainkan setimpal dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi ibu-ibu, pada tanda-tanda yang kedua setelah yang pertama adalah di keluarnya ya, bukan dikeluarkannya binatang-binatang melata, kemudian ada tiupan sangkakala yang pertama. Kita pernah membahas tentang tiupan sangkakala pertama ini adalah fungsinya untuk mematikan seluruh aktivitas yang ada di langit dan di bumi ini. Sehingga pada saat setelah ada pembahasan tentang
tanda-tanda kiamat, munculnya binatang-binatang melata itu, kemudian Allah memperlihatkan tanda yang kedua, ya, tiupan trompet, tiupan sangkakala yang membuat orang-orang di sekitar penciptaan Allah, baik di langit dan di bumi itu dalam keadaan mati, ya. Makanya disebutkan wa yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Ingatlah wahai Rasul kegentingan hari peniupan sangkakala yang menakutkan, ya. Pada saat itu semua yang di langit dan di bumi sangat ketakutan, yang pada hakikatnya biasa mereka beraktivitas, tapi pada saat yang bersamaan mereka dimatikan, ya. Dan mereka dimatikan dalam kondisi pada saat mereka beraktivitas pada saat itu. Ya, bisa jadi ada yang sedang di pasar, ada yang sedang di rumah dan lain sebagainya. Ya, dikehendaki oleh Allah, ya, mereka yang memang memiliki keimanan, memiliki keistiqomahan, yang mereka memiliki keteguhan hati, mereka tidak merasa takut sebagaimana takutnya orang-orang kafir, ya. Jadi para malaikat ini, ya, diperintahkan oleh Allah, wabil khusus malaikat Israfil, ya, yang diperintahkan untuk meniup kan sangkakala, ya. Pada saat itu ada dua tiupan ketakutan, ya, dan tentu saja tiupan yang kedua itu adalah tiupan dihidupkannya kembali untuk dihisap oleh Allah. Jadi waktu pembahasan dulu kita pernah mendiskusikan bahwa pada tiupan yang pertama ini adalah manusia secara keseluruhan serta makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi itu dimatikan secara keseluruhan, ya. Nanti mungkin ibu-ibu bisa lihat dalam surat Az-Zumar ayat 68, ya, yang kemudian di mana disebutkan di ayat itu, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah, ya. Siapa yang dikehendaki Allah itu banyak para ulama berbeda pendapat, ya. Salah satunya dikatakan mereka yang menjadi syuhada, gitu, ya, yang tetap diberikan kenikmatan oleh Allah dalam kehidupan dan mereka tidak merasa takut, mereka tidak merasa gentar, begitu, ya. Kemudian di ayat Az-Zumar ayat 68 ini juga digambarkan, ya, ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka ketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. Dalam surat Yasin yang sering kita baca juga digambarkan, lalu ditiupkanlah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kubur dalam keadaan hidup menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tiupan yang kedua, ya. Adapun tiupan yang pertama Allah matikan, ya, yang kemudian prinsipnya pada tiupan pertama ini semua orang merasa ketakutan, bahkan digambarkan pada saat itu seorang ibu yang tengah hamil pun seolah-olah melahirkan, ya, keguguran, seorang ibu yang menggendong bayi pun terlepas, begitu, ya, untuk menggambarkan betapa takutnya, betapa dahsyatnya hari kiamat pada saat itu, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, peniupan sangkakala dilakukan oleh malaikat Israfil, ya, yang meniup dengan perintah Allah. Pertama-tama dia meniup tiupan itu dengan penuh rasa ketakutan, dalam artian manusia-manusianya yang mendengar, ditiupkan dengan cara yang atas izin Allah, perintahnya. Kemudian pada yang kedua kali, ya, ditiupkan, maka pada saat itulah terjadinya hisab, ya, atas makhluk-makhluk Allah, dalam hal ini manusia wabil khususnya. Wa kullun atau hudakhirin, setiap makhluk mendatangi tempat kumpul di hadapan Allah untuk disidang dan dihisap dalam keadaan hina dan kecil, gitu, ya. Tidak ada satupun manusia atau makhluk-makhluk Allah yang memiliki kekuatan untuk
bisa bernegosiasi di yaumil hisab. Semuanya itu akan dikembalikan kepada apa yang telah mereka lakukan ketika mereka berada di dunia. Mereka hina jika itu adalah orang-orang kafir yang membangkang, tapi tentu saja bagi mereka yang beriman ya, mereka itu adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak seorang pun baik orang kafir ataupun orang mukmin mereka bisa mangkir dari ketetapan Allah di yaumil hisab ya. Hanya bedanya di ayat ini digambarkan bahwa orang-orang kafir dipenuhi dengan ketakutan, mereka sibuk dengan apa yang harus mereka pertanggungjawabkan, sementara orang-orang beriman mereka adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki bekal dan juga bertanggung jawab ya terhadap apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita lihat ada tanda ketiga. Tanda pertama munculnya binatang-binatang melata dari perut bumi, kemudian yang kedua ditiupkannya sangkakala, yang ketiga tandanya itu berjalannya gunung ya. Wataral jibala tahsabuha jamidatan wahya tamurru marras sahab ya. Kamu melihat gunung seakan-akan dia teguh ya, tetapi ya sesungguhnya gunung-gunung itu dalam keadaan berjalan ya, sementara dia hilang dengan cepat dari tempatnya. Dia berjalan sebagaimana awan ya karena angin. Jadi kalau hari ini kita dapati adanya gempa, adanya longsor gitu ya, kemudian para ilmuwan itu memberikan penegasan adanya pergeseran begitu ya, itu satu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tanda ketiga ini ternyata sudah kita dapati ya di muka bumi ini, wabil khusus kehidupan kita sekarang, tentang berjalannya gunung yang kita sadar atau kita tidak sadari ya, bahwa salah satu di antara tanda-tanda itu telah diperlihatkan oleh Allah. Ya, nanti ibu-ibu bisa lihat dalam surat Maryam 93, kemudian Al-Ma'arij, kemudian dalam surat At-Tur ayat 9 sampai 10 ya. Kemudian surat Kahfi sendiri di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Ya, surat Kahfi ayat 47 ini menggambarkan tentang akhir dari perjalanan kehidupan dunia dengan berakhirnya atau porak-porandanya gunung gitu ya. Karena apa? Gunung itu akan menjadi rata, langit itu akan rata, kemudian bumi juga akan rata ya. Berjalannya gunung meskipun dihancurkan pada tiupan pertama, itu terjadi pada tiupan kedua hingga pengumpulan makhluk. Jadi cerita tentang hingar-bingarnya atau hancurnya, leburnya gunung-gunung itu masih terus berlangsung dari tiupan yang pertama hingga tiupan yang kedua. Di dalam surat Ibrahim ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka berkumpul ya di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sun'allahilladzi atqana kulla syai. Perbuatan itu adalah perbuatan Allah yang maha kuasa. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Tidak ada satupun makhluk yang mampu melakukan apa yang telah dilakukan oleh Allah. Innahu khabirum bima taf'alun. Dia adalah bagaimana Allah memberikan penglihatan kekuasaannya kepada hamba-hambanya ya, karena ini juga menunjukkan peniupan sangkakala kemudian sampai dibangkitkan menjadi hisab ya, pembalasan bagi hamba-hambanya ini karena memang Allah maha mengetahui kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka pada hisab selanjutnya ya itu akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing manusia.
Ya, kemudian Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang memang ketika mereka di dunia sudah diberikan petunjuk ya, tetapi mereka tidak menggunakan petunjuknya, maka keadaan orang-orang yang beriman mengambil petunjuk Allah ini dengan sebaik-baiknya, mereka akan berada dalam tempat yang baik, pahala yang besar di sisi Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayatnya, man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'i yauma idzin aminun. Ya, jadi orang-orang beriman itu datang dalam keadaan beriman ya, tidak menyekutukan Allah, beramal soleh ya, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah yang dijanjikan surga kepada mereka, di mana surga itu akan mendatangkan ketenangan, mendatangkan aman ya, dan mereka tidak lagi merasa takut dengan azab-azab yang Allah timpakan begitu ya, karena mereka terbebas dari itu ya. Jadi berbeda dengan orang-orang yang kafir ya. Sementara orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang manja'a bisayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnari hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ya, orang-orang musyrik itu yang mereka menyekutukan Allah, melakukan maksiat ya, maka akan dihantarkan oleh Allah ya bagi mereka tempat yang layak, yaitu di api neraka ya. Mereka adalah orang-orang yang berbuat maksiat ya. Ini adalah balasan amal perbuatan ketika mereka melakukan hal itu di dunia ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat ini akan kita dapati betapa tanda-tanda dari kekuasaan Allah itu akan memberikan evaluasi bagi kita, bagaimana terjadinya tiupan sangkakala itu sudah memberikan pesan ya bagi kita bahwa hukum Allah akan berlaku bagi semua yang ada di muka bumi ini ya. Semua yang ada di alam semesta ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari kiamat terjadi dan telah ada tiupan-tiupan baik yang pertama maupun yang kedua ya, maka akan didapati fenomena bagaimana gunung-gunung ini pun akan menyertai ya. Bahkan digambarkan oleh beberapa ulama ya, gunung-gunung ini akan selain berjalan, dia itu akan mengalami keretakan. Setelah mengalami keretakan itu juga akan seperti istilahnya kue yang dipotong-potong begitu ya. Jadi gunung-gunung itu terpotong-potong dan akhirnya satu demi satu gitu ya, gunung-gunung itu berterbangan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang mampu mengambil sikap ketika berhadapan dengan hari kiamat yang sesungguhnya, kecuali di dalamnya Allah berikan kemudahan bagi orang-orang beriman untuk berada di dalamnya. Dan di ayat-ayat terakhir di surat An-Naml ini ya, Allah memperlihatkan tentang sibuknya orang beribadah kepada Allah, di mana mereka memuji dan membaca Al-Quran. Jadi memang karena Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita, maka di dalam ayat-ayat manapun akan kita dapati Allah selalu mengingatkan agar kita kembali kepada Al-Quran ya. Jadi di dalam ayat-ayat terakhir, terutama di 91 sampai 93 ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka disibukkan dengan Al-Quran ya. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi harramaha ya. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, aku hanya diperintah untuk menyembah Tuhan Mekah yang telah dia haramkan kepada manusia. Dia menjadikannya sebagai syariat, takdir, tanah yang aman, tidak ada darah yang bertumpah di dalamnya, dan seterusnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat akhir ini
digambarkan ya tentang hakikat Masjidil Haram ya, tanah Mekah yang itu artinya dijaga oleh Allah, yang kemudian bagaimana perilaku orang-orang beriman ya untuk senantiasa berada dalam tunduk dan kepatuhan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Tuhanku memerintahkanku agar aku termasuk orang-orang yang mengesahkan, mengikhlaskan, mentadzallulkan ya, merendahkan dirinya kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merendahkan diri kita hanya kepada Allah, maka luar biasa ya, disitulah akan terpancarkan keikhlasan kita dalam beribadah, kemudian adanya ketundukan kita kepada Allah tanpa pilah-pilih, begitu ya. Dan ini adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa umirtu an akuna minal muslimin. Ya, dan kita berharap juga demikian, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa anna atluwal Qur'an. Tuhanku memerintahkanku agar membaca Al-Qur'an ya kepada manusia, juga membacanya pada siang dan malam hari. Dan ini menjadi penguat bagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjaga bacaan-bacaan Quran kita ya sebagai syafaat nantinya di yaumil qiyamah. Kemudian faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk kepada kebenaran dan keimanan, dia pasti akan mendapatkan petunjuk untuk dirinya sendiri. Jadi pada hakikatnya hidayah itu memang datangnya dari Allah, tetapi Allah Maha melihat, Maha mengetahui dari upaya yang dihadirkan oleh seorang manusia untuk bisa mendapatkan kebaikan dari hidayah yang akan diberikan oleh Allah. Jadi ini merupakan kecerdasan bagi seorang muslim ya, untuk senantiasa mencari hidayah Allah, dan jika hidayah itu sudah dia dapatkan, bagaimana dia menjadikan hidayah itu tetap ya istiqomah di dalam dirinya. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Barang siapa yang sesat atau salah dalam kebenaran ya, maka dia telah melakukan dosa. Ya, orang yang sesat itu kan artinya adalah orang yang terjauh dari hidayah Allah gitu ya. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha ya. Katakanlah wahai Rasul, bagi Allah segala puji dan tidak mengazab siapapun kecuali setelah ada hujjah yang mematahkannya. Bagi Allah segala pujian atas nikmat kenabian yang diberikan kepadaku, juga apa yang diajarkan kepadaku. Dia mudahkan untuk menanggung beban-beban risalah, juga mengamalkan apa yang diturunkan kepadaku. Jadi Allah mengingatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan dakwahnya, hendaknya terus dalam mengingat Allah dan terus bersyukur kepada Allah dan teruslah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, karena itulah yang nantinya akan menguatkan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan risalah dakwah yang diamanahkan oleh Allah kepadanya. Nah, ini juga menjadi penguat bagi umat Islam secara keseluruhan, wabil khusus para ulama-ulama ya, agar mereka tetap memperhatikan keikhlasan dalam berdakwah, yang kemudian tetap berpegang teguh kepada Allah, dan ditambah lagi mereka terus ya memiliki keyakinan dan memuji Allah kapanpun dimanapun, agar apa? Mereka mendapatkan kemudahan dalam setiap perilaku yang mereka lakukan ya, dalam menyampaikan risalahnya kepada umat-umat di sekelilingnya. Ya, jelas bagi kita ya bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu yang benar ya, dan kita perlu meyakininya, karena sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam akhir ayat ini, hendaklah Nabi itu
berpegang teguh, kemudian selalu memuji nama Allah, ditambah lagi selalu berpegang kepada Al-Quran. Nah, jadi ini pun menjadi bekal buat kita. Nah, ibu-ibu, kita lanjut kepada surat yang baru, yaitu surat Al-Qasas, di mana di dalam surat Al-Qasas ini dinamakan surat Al-Qasas karena di dalamnya mengandung penjelasan yang ajaib, ya, lagi-lagi berbicara tentang masalah Nabi Musa, apa yang dibawanya dan risalah yang disampaikannya, ya, tampak kejadian-kejadian yang akhirnya bisa kita ambil pelajaran bagaimana maha lembutnya Allah, begitu ya. Kemudian di ayat ini nanti juga menceritakan tentang masalah orang-orang kafir, kemudian bagaimana kisah Qarun, ya, yang dipenuhi dengan kesombongan, begitu juga Firaun. Nah, maka kita lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, karakter dari surat Al-Qasas ini, ya, pada hakikatnya dominan pada surat yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa bersama Firaun, dan ini mempresentasikan pertarungan antara hal yang hak dan yang batil, kesewenang-wenangan, ya, artinya zalim, ya, tindakan zalim dan terhadap orang yang lemah, ya, dan ini dilakukan oleh Firaun kepada masyarakatnya, begitu ya. Dan banyak lagi yang mengisahkan tentang hal-hal yang kesewenangan, dan ini terdapat di dalam surat Al-Qasas. Mari kita lihat ibu-ibu ayat keduanya, karena ayat pertamanya kita serahkan seluruh urusan to, sin, mim ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha mengetahui, ya, dari maksud dari ayat 1 ini. Kemudian kita lihat dari ayat 1 sampai 12, di mana ayat 1 sampai 6 itu bercerita tentang kisah Nabi Musa dan bagaimana Allah memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang lemah dari Bani Israel, ya. Karena kita dapati di ayat ini, ibu-ibu bisa buka di terjemahannya tentu saja, ya, semoga tidak memberatkan ibu-ibu untuk membacanya, ya. Jadi kita lihat ibu-ibu di ayat keduanya, tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat kitab yang jelas, terang, ya, terang seterang matahari. Ya, apa maksudnya? Bahwa ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka pada saat yang bersamaan kehidupan kita akan diberikan penerangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk. Kemudian ayat selanjutnya, natslu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami menyebutkan kepadamu perkara yang benar-benar terjadi, seakan-akan kamu menyaksikan dan seakan-akan kamu hadir untuk kaum yang membenarkan risalahmu dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Hati mereka menjadi tenang. Jadi di ayat ketiga ini, kisah-kisah yang memang paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah kisahnya Nabi Musa. Ini ingin memberikan penguatan kepada kita bahwa kisah-kisah ini bukan cuma dongeng, begitu ya, bukan hanya sekedar cerita, tetapi agar kamu betul-betul merasakan seolah-olah kamu hadir dalam permasalahan itu, kamu hadir dalam masa itu, dan kamu menyaksikan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada kaumnya, betapa kaumnya dengan segala kehinaannya, dengan segala kelemahannya, ya, mereka selalu menolak apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Jadi dalam surat ini Allah menyebutkan sesuatu atau sebagian dari kisah Nabi Musa dan Firaun sebagai pelajaran buat kita, sebagai nasihat, sebagai penguat dari apa yang pernah terjadi di masa Nabi Musa. Ya, kemudian penyebutan orang-orang mukmin secara khusus dalam Al-Quran adalah untuk semua manusia sebagai isyarat bahwa pemanfaatan Al-Quran tidak terjadi kecuali bagi orang-orang yang benar. Ya, jadi Al-Quran itu tidak akan mungkin bisa dibawa kecuali oleh orang-orang yang benar, ya, membawa nilai-nilai Al-Quran itu. Inna fir'auna ala fil ard, ya.
Firaun itu karena memang dia sebagai raja Mesir ya, tapi dia memiliki kesewenang-wenangan dan memiliki kesombongan ya, hingga pada kondisi tertentu melampaui batas ya dalam mengaku dirinya sebagai Tuhan ya, bukan hanya sewenang-wenang kepada masyarakatnya, tetapi juga pada tingkat melampaui batas karena mengakui dirinya sebagai Tuhan. Wa ja'ala ahlaha ya, Firaun menjadikan anak-anak Mesir itu bergolong-golongan dan bersekte-sekte lah, kira-kira begitu. Dia menundukkan setiap kelompok demi kepentingannya, membangun gedung ya, membangun pertanian dan urusan-urusan yang dia anggap untuk membesarkan dirinya ya. Padahal dia menanamkan di antara mereka itu benih fitnah, permusuhan, kedengkian gitu ya, dan yang akhirnya memecah belah. Sebagaimana kita pernah mendengar kisah bagaimana Firaun mencoba untuk meyakini ya rakyatnya ketika tukang sihir ya yang dimiliki oleh Firaun itu masuk Islam, berserah diri ya kepada Nabi Musa, kepada Tuhannya Nabi Musa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian yastad'ifu ta'ifatan minhum ya, Firaun menjadikan kelompok dari mereka itu orang-orang yang hina dan tertindas. Disinilah kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Firaun itu betul-betul membuat kezoliman yang sangat besar ya. Mereka menghinakan, membiarkan anak-anak perempuan itu dihidupkan ya, sementara laki-laki itu dimatikan. Kenapa? Karena dia punya kekhawatiran bahwa ketika dia bertanya kepada para ahli sihirnya ya, bahwa nanti akan ada dari Bani Israel itu yang akan menghancurkan kerajaan Firaun. Maka dia mengambil keputusan untuk membunuh semua anak-anak laki-laki yang lahir. Tapi pada saat yang bersamaan gitu ya, ketika anak laki-laki itu semuanya dibunuh-bunuh ya, maka para menteri dan ahli sihir yang menjadi pendamping Firaun itu menyatakan kalau memang semua kamu matikan, tidak akan ada generasi. Maka diputuskan ya, tahun ini laki-laki dihidupkan, anak-anak yang lahir dihidupkan, tapi tahun berikutnya dimatikan. Jadi berselang antara 1 tahun dihidupkan dan 1 tahun berikutnya dimatikan. Ya, ini karena ketamakan, tentu saja karena kekhawatiran, karena dia tidak ingin tersaingi ya. Itulah Firaun. Innahu kana minal mufsidin ya, di bumi dengan amal perbuatan yang maksiat yang dia lakukan ya, karena hakikatnya Firaun itu betul-betul dengan kesombongannya sebetulnya di dunia ini hanya ingin melakukan perusakan gitu ya. Terbukti bahwa masyarakat ya terzolimi ya dengan apa yang diperintahkan oleh Firaun. Kemudian Allah menyebutkan 5 sifat ya hina orang-orang yang sombong ya, termasuk di dalamnya adalah Firaun. Yang pertama itu adalah kesewenang-wenangan di bumi. Jadi kesewenang-wenangan ini pun berlaku bukan hanya tentang kisah Firaun, tetapi orang-orang yang sombong secara keumuman. Ya mungkin bisa jadi di posisi kita sekarang ini ya, ketika Allah memperlihatkan di dalam Al-Quran kisah-kisahnya, kita perlu mengambil pelajaran. Buat apa kita memiliki kedudukan, tetapi dengan kedudukan yang kita miliki itu kita lakukan kesewenang-wenangan, akhirnya mendapatkan atau terdapat kezoliman kepada orang lain. Maka berhati-hatilah ibu-ibu ya, dan kita ingatkan suami kita ya, dalam posisi-posisi tertentu jadikanlah posisi itu justru memberikan pemanfaatan, memberikan kebaikan, membantu yang lemah ya, bukan sebaliknya menjadikan kedudukan-kedudukan yang dimiliki itu menjadi sewenang-wenang ya. Kemudian yang kedua ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada kehinaan bagi orang-orang yang sombong ini, karena orang yang sombong itu melemahkan pihak orang lain.
Karena itu, naudzubillah min dzalik, semoga kita berhati-hati dengan sifat ini ibu-ibu, karena sifat ini akan membawa seseorang masuk dalam perangkap kemarahan Allah ya, dan tidak mendapatkan kesempatan mencium harumnya surga. Kemudian membunuh anak laki-laki ya, membunuh anak laki-laki, dan ini terjadi di masa Firaun yang karena dia memiliki rasa ketakutan yang akhirnya menyebabkan dia mengambil keputusan untuk membunuh ya anak laki-laki yang baru dilahirkan. Kemudian membiarkan anak-anak perempuan dan membuat kerusakan. Dan inilah diantara hal-hal yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi di satu sisi yang lain Allah juga memberikan kebaikan ya, memberikan orang-orang yang dilemahkan di masa Firaun itu ya, salah satunya adalah kalangan Bani Israel ya. Nantinya Allah selamatkan ya sebagian kecil dari Bani Israel itu, yang kemudian nanti mereka diselamatkan menjadi pemimpin ya, dan mewarisi apa yang dimiliki oleh Firaun ya. Jadi ini adalah sebuah fenomena di mana Allah membantu Nabi Musa ya ketika hancurnya Firaun. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat pada 5 hal kehinaan ya yang yang digambarkan oleh Allah, sekaligus juga 5 hal yang diangkat oleh Allah kepada Bani Israel, di mana mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pada saat itu mereka dalam kondisi yang lemah ya. Bani Israel pada saat itu dilemahkan oleh Firaun. Dan yang pada akhirnya Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara diberikan anugerah dan kenikmatan ya. Ketika yang lemah ini kemudian diangkat ya oleh Allah, dibebaskan, diselamatkan gitu ya. Nah, ini adalah satu hal yang digambarkan di ayat ini. Kemudian wa naj'alahum a'immah ya. Nah, dari sebagian mereka Bani Israel ini kemudian dijadikan pemimpin, penguasa, dan pemegang pemerintahan yang maju, baik urusan agama maupun urusan dunia. Jadi setelah Firaun dilengserkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengangkat ya kaum Bani Israel ini. Kemudian yang ketiga, kami menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi kerajaan. Wa naj'alahum ya al-warithin ya, mewarisi kerajaan Firaun, tanah dan apa aja yang ada pada negeri itu. Kemudian yang keempat kami jadikan untuk mereka kekuasaan ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berkaitan dengan masalah kekuasaan ini. Wa numakkina lahum fil ard ya. Tamkin itu adalah sesuatu yang ditetapkan begitu ya, dijadikan sebagai bentuk kekuasaan atas tanah ya, kepemimpinan yang dulu diambil oleh Firaun, dan mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan anugerah ya untuk memiliki kekuasaan. Kemudian yang kelima ya disebutkan kami jadikan mereka, yaitu Firaun, Haman, dan tentara-tentara mereka melihat apa yang mereka takutkan, yakni hilangnya kerajaan, hilangnya kekuasaan ya di tangan anak yang lahir dari Bani Israel, yaitu Nabi Musa. Ya, Masya Allah, luar biasa pengingat bagi kita semua bahwasanya dari ayat ini Allah ingin menguatkan Al-Quran yang agung, menjelaskan kebenaran dari kebatilan ya,
dan Allah memperlihatkan bagaimana kebatilan yang dibawa oleh Fir'aun itu akan musnah atas izin Allah. Ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW diharapkan mampu mengambil pelajaran dan mengambil Al-Quran sebagai pedoman hingga betul-betul bisa mengambil yang benar di sisi Allah dan menjauhkan dari yang salah dari sisi manusia. Kemudian Allah memerintahkan terutama buat kita ya, menghindari, menjauhkan hal-hal yang sewenang-wenang yang nantinya akan membuat kita tidak mendapatkan kecintaan dari Allah ya. Kesombongan Fir'aun itu sudah cukup untuk bisa kita ambil pelajarannya, karena dengan kesombongan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Fir'aun ternyata Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Dan tentu Allah membalas ya setiap masa itu dengan segala sesuatu yang sudah terukur ya, terstandar ya. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ini. Dan terakhir di ayat ini ya, di ayat 7 sampai 12 kita dapati bagaimana Allah menggambarkan tentang kisah Nabi Musa yang pada saat itu dibuang ke Sungai Nil, karena kita dapati kisah bahwa Nabi Musa sesungguhnya dilahirkan pada waktu di mana anak-anak kalau lahir pada tahun itu harus dibunuh. Tapi atas izin Allah, Allah memberikan kekuasaan ya, ternyata Nabi Musa yang harusnya terbunuh pada waktu itu justru terselamatkan oleh Asiyah ya, dayang-dayang Asiyah yang pada saat itu justru mengambil Musa sebagai anak angkatnya. Ya, dimulakan dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada ibu Nabi Musa yang pada saat itu punya kekhawatiran yang sangat besar akan hal yang menimpa Nabi Musa. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibu Nabi Musa ini untuk menghanyutkan Nabi Musa, dimasukkan ke dalam peti ya, dihanyutkan di sungai. Dan tentu pada saat itu semua merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ibu Nabi Musa ini yang berharap masih bisa menyusui anaknya, tapi di satu sisi yang lain juga punya rasa takut yang berlebihan kalau Nabi Musa ini akan dibunuh karena memang dia lahir pada waktu atau tahun di mana wajibnya dibunuh anak laki-laki ya. Tapi pada saat itu dengan atas izin Allah tentu saja Allah memberikan ketetapannya, kekuasaannya agar Nabi Musa tetap dalam pemeliharaan ibunya. Dan memang ini adalah atas izin Allah bahwa Nabi Musa lah yang nantinya akan menghancurkan dan melenyapkan ya tampuk kepemimpinan Firaun. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita karena waktu kita terbatas, pada saat di ayat 7 sampai 12 ini menceritakan bagaimana Firaun Nabi Musa ini dilahirkan pada waktu yang memang harus terbunuh. Kemudian Allah mengilhamkan ibu Nabi Musa ini untuk menghanyutkan Nabi Musa ya ke dalam peti, dan atas izin Allah memerintahkan ya melalui ilham ini agar kakak dari Nabi Musa yaitu untuk mengikuti ke arah mana peti itu akan berakhir. Dan disitulah kecerdasan dari seorang kakak Nabi Musa ya, menawarkan kepada Asiyah untuk mendatangkan seorang wanita yang bisa menyusukan Nabi Musa.
Dan Masya Allah luar biasa, beberapa perempuan yang disodorkan untuk menyusui Nabi Musa tidak bergeming gitu ya. Tetapi ketika disodorkan puting dari ibunya sendiri, maka dengan serta-merta begitu ya, Nabi Musa minum air susu dari ibunya sendiri. Dan inilah semua rekayasa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menjadi tontonan, tetapi ini menjadi sebuah pembuktian betapa kuasanya Allah ya, tetap menjadikan Nabi Musa berada di dalam tampuk keluarganya sendiri. Nah, pada saat Asia berharap ibunya Nabi Musa bisa tinggal di kerajaannya, tetapi ternyata ibu Nabi Musa ini menyampaikan bahwa dia punya anak dan punya suami. Maka atas izin dari Asia, ternyata Nabi Musa bisa kembali ke rumahnya dalam kurun waktu tertentu begitu ya, karena untuk disusukan dan dipelihara oleh ibunya sendiri ya. Walaupun pada saat yang bersamaan difasilitasi oleh Asia untuk mendapatkan fasilitas terhadap anak angkatnya ini ya. Tentu Asia tidak pernah mengetahui bahwa Nabi Musa itu kembali kepada ibunya, dan tidak ada yang pernah mengetahui, walaupun pada saat peti itu dihanyutkan ya, ada perasaan ibu Nabi Musa yang ingin menceritakan bahwa dia telah menghanyutkan anaknya gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan Allah menginginkan ibu Nabi Musa itu untuk bersabar ya, karena dengan sabarnya ini pasti akan didapati sesuatu yang lebih besar lagi manfaatnya. Ternyata benar ya apa yang dilakukan oleh seorang ibu, karena ibaratnya dia kehilangan anaknya, punya kecemasan ya, pada saat dia meneguhkan dirinya untuk bersabar ya, dan meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah kepada dirinya, maka dengan mudah ya Allah mengembalikan Nabi Musa kepada dirinya. Dan luar biasa, inilah ketetapan yang Allah telah berikan kepada seorang Nabi Musa dan keluarganya, bagaimana peran dari seorang ibu, peran dari seorang kakak Nabi Musa ini memberikan didikan yang sangat sempurna ya. Pada saat itulah terbukti ya bahwa janji Allah dengan kembalinya Musa kepada ibunya dan dia akan menjadi rasul gitu ya, maka dia perlakukan Musa dengan cara yang sangat baik, dididik dengan memiliki kesempurnaan akhlak gitu ya, karena ini adalah janji Allah ketika Allah akan mengembalikan kepada ibu Nabi Musa, dan Nabi Musa nantinya akan menjadi rasul. Maka pada saat itu ibu Nabi Musa ini betul-betul menjaga Nabi Musa dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah ibu-ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang khilaf ya, atau banyak kesalahan hari ini ya, intermezzonya cukup banyak, jadi mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup ya majelis kita dengan sama-sama beristighfar dan membaca kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.